Baik, terima kasih Bapak Oyan atas perkenalan singkatnya. Selanjutnya, mohon kesediaannya untuk Ibu Yuliani. Ibu kita ini. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Yuliani dari SMP Negeri 34 Palembang, peserta GMT level 2. Itu saja Baik, mungkin perkenalan dari saya, Ibu. baik, terima kasih Ibu Yuliani. Jadi Bu Yuliani ini sama-sama kita Bu ya berjuang dari peserta GMT level kedua. Nanti kita sharing-sharing ya Bu ya terkait apa saja hal-hal yang sudah dilakukan di GMT level 2 ini. Baik, selanjutnya untuk Bapak Irsadi, silakan Bapak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsadi Parista, sering dipanggil Irsadi. Saya sekarang bertugas di SMP Negeri 24 Palembang. Sekarang sedang mengikuti GMT level 2. Itu saja Bu Rindi, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Irsadi atas perkenalan singkatnya. Itulah tadi Bapak dan Ibu perkenalan singkat dari masing-masing menti di program GMT level 1 maupun level 2. Apapun programnya, saya harapkan juga kita di sini saling bersinergis dan juga bisa saling berkolaborasi. Untuk itu, mengapa pada kesempatan malam hari ini saya bermaksud mengajak Bapak dan Ibu secara bersama-sama untuk sharing session di sini. Tujuannya adalah nanti ke depannya kita bisa saling berkolaborasi seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semuanya, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita akan langsung ke pembahasan pada malam hari ini. Yang pertama adalah terkait sharing session dulu terkait apa-apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu semua. Nanti kita tampung terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya. Dan yang selanjutnya adalah kita akan membahas masalah pengimbasan serta juga untuk ujian. Oke, mungkin kita mulai saja boleh dari siapa dulu, dari Bapak-Bapak atau dari Ibu untuk sharing-sharing terkait pengalamannya dalam menyelesaikan tugas-tugas di program GMT level 1 maupun GMT level 2. Kira-kira ada yang ingin di-sharing kan? Oke, silakan Bapak Eman. Oke, baik Bu. Ini agak sedikit curhan sedikit Bu. Boleh berkaitan Pak. dengan kegiatan GMT ini. Saya sedikit bingung Bu, karena kegiatan tugas 1, 2, dan 3-nya sudah saya selesaikan. Cuman bagian akhir ini yang agak-agak membuat saya agak sedikit pusing, karena memang beberapa waktu yang lalu ada sedikit kegiatan yang harus saya kerjakan. Pertama, saya diminta oleh kepala sekolah itu untuk mengikuti kegiatan guru penggerak. Nah, walaupun memang hasilnya belum saya kerjakan maksimal, belum saya kirim tugasnya sampai tanggal 30 terakhir kemarin, dan juga untuk persiapan ANBK. Iya, ini juga saya diminta menjadi proktor, jadi agak sedikit repot, jadi keteteran untuk menyelesaikan tugas terakhir itu yang agak saya bingung. Dan juga saya sempat kemarin bertanya dengan Pak Cecen, Pak Cecen kok sudah dapat voucher, kenapa saya belum? Nah itu yang agak saya bingung kemarin Bu. Mungkin karena memang beberapa tugas itu kegiatan foto pengimbasan belum saya lakukan, cuman pengimbasannya sudah saya lakukan. Saya cuman belum mengirimkan kegiatan foto pengimbasan saja Bu. Itu saja mungkin yang saya agak sedikit bingung. Oke. Baik, terima kasih Bapak Eman atas pertanyaannya. Nanti akan kita bahas bersama-sama ya Pak Emannya terkait kendala yang dihadapi oleh Bapak Eman. Selanjutnya boleh dari siapa dulu? Bapak Cecen, Bapak Fitro, Pak Irsadi, atau Ibu Yuliani, silakan. Kalau seandainya belum ada, nanti kita langsung saja ke pembahasan. Boleh? Saya boleh Bu? Oh boleh, silakan Bapak. Iya, terima kasih. Ini nyambil ini. Jadi kemarin kan nelpon Ibu Rindi ya. Jadi saya bermasalah tentang pengimbasan dengan siswa. Jadi kemarin sudah kotak-atik dengan operator. Ternyata masih belum bisa Bu untuk yang sinkronisasi dari kelas 6 SD ke SMP.
Jadi saya ambil kelas 8, kebenaran saya ngajar matematika di kelas 8 dan hanya satu kelas, Bu. Berjumlah 32 orang. Kira-kira diterima nggak, Bu ya, pengimbasan saya itu? Tapi siswanya sudah saya kasih apa ya? Kasih akun belajar ID-nya, sudah diaktifkan, tinggal saya ngasih pengimbasan tentang Google Drive dan yang lain-lain. Nah, hanya saja untuk pesertanya itu hanya 32, Bu. Itu, Bu. Jadi kalau yang lain tadi saya coba ini simulasi, ini nilainya belum cukup yang pertama. Karena yang level 2 ini lumayan tinggi, Bu ya. Standar nilainya 95. Kalau level 1 80, Bu ya, kalau nggak salah. Iya, benar. Oke. Itu, Bu. Baik, terima kasih Bapak Irsadi atas pertanyaannya. Kita tampung lebih dahulu ya, Pak ya. Oke, boleh selanjutnya dari Bapak Cecen, Bapak Fitro atau Ibu Yuliani. Silakan. Boleh dari Bapak Fitro atau Ibu Yuliani atau Bapak Cecen, boleh. Kalau saya cuma sedikit cerita sih, Bu, mungkin. Oke, silakan Bapak. Kemarin sudah ikut ujian kan, tapi memang sih kerjaan yang banyak di sekolah tadi kan, mungkin persiapan untuk ujian itu yang kurang. Jadi waktu yang sudah mepet, voucher itu harus kita kerjakan sebelum tanggal 3. Jadi kemarin langsung saya kerjakan. Jadi mungkin persiapan untuk ujian tuh yang tidak maksimal gitu. Jadi skor 63% 63 dari 80 jadi munculnya, tapi mungkin nanti lanjut berjuang lagi. Oke, semangat ya Pak Cecen ya. Insya Allah nanti ada peluang lagi. Nanti kita bahas gimana tips and triknya supaya kita bisa lolos atau lulus di GCE level 1. Di sini juga ada Bapak dan Ibu yang sudah pernah merasakan dan juga sudah alhamdulillah sudah lulus di GCE level 1. Nanti kita akan bahas gimana caranya. Oke, selanjutnya boleh dari Bapak Fitro atau Ibu Yuliani. Baik. Monggo. Ladies first ya Pak ya. Pak Fitra, silakan Pak Fitra. Pak Fitra atau Pak Emang mau tanya boleh. Ini Bu Rindi, kan saya ini ngajar kelas 9 ya, kelas 9. Jadi ada 5 kelas. Mungkin model pengimbasan saya itu per kelas saja, tetapi akun belajarnya sudah sering digunakan pada saat penggunaan Google Form mid semester kemarin digunakan juga. Jadi secara tidak bersamaan mereka pada saat pemberian materi itu bisa nggak, Bu Rindi? Oke, baik. Oke, nanti kita bahas ya Bu ya, jadi bisa atau tidaknya ya terkait pemberian materi sekaligus yang penggunaan Google Form itu Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Yuliani atas pertanyaannya. Selanjutnya terakhir dari Bapak Fitro, kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak? Menanggapi yang Pak Ustadz tadi Pak, kalau pengalaman kita yang kemarin level 1 waktu pengimbasan itu kan, kalau yang data saya itu kan nggak sampai 50 juga Pak peserta pengimbasan. Kemudian nilai uji kompetensi pengimbasan oleh anak-anak juga nggak sampai target ya, nggak ada yang nggak sampai nilai yang target itu. Nah mungkin ini Bu ya, mungkin nanti juga minta Ibu juga sekedar pendapat. Kalau lihat dari pola dari Revo kayaknya memang kan dari Revo kan memang instruksinya 50 orang ya gitu ya peserta pengimbasan. Tapi kalau melihat pengalaman di level 1 kemarin kayaknya jumlah peserta pengimbasan itu tidak terlalu menjadi prioritas oleh tim Revo. Intinya adalah kita melaksanakan tugas dan melaksanakan pengimbasan. Hasilnya baik itu jumlah peserta maupun nilai uji kompetensi ya Bu ya, uji kompetensi pengimbasan itu mungkin belum menjadi standar mereka itu. Yang jelas mungkin kalau lihat pola yang level 1 ini Bu ya, kalau lihat pola level 1 kayaknya hanya
menyelesaikan tugas-tugas, melaksanakan pengimbasan. Jadi pengimbasan ada laporannya kan, bukti foto, materi dan lain-lain, itu paling kita melaksanakan itu. Nggak tahu kalau di level 2 apakah lebih ketat oleh tim repo. Kalau sama dengan model di level 1, mudah-mudahan sebatas kita melaksanakan pengimbasan, ada bukti foto dan ada sampel yang uji pengimbasan, itu mungkin itu cukup untuk bisa melaksanakan ujian. Memang ujian level 2 standarnya tinggi ya Bu ya. Iya, benar. Lumayan 90-an dibanding yang level 1. Untuk Pak Cecen ya Pak ya. Iya, Ujian benar. itu bisa buka buku Pak, jangan terlalu serius-serius amat ujian GMT ini. Bisa lihat buku ya Bu ya. Kalau ada di buku ya bisa lah dibuka. Bisa lihat dibuka modul. Kebanyakan jawaban soal ujian itu di simulasi. Ada sekitar 30-40% ada di simulasi ujian pengimbas. Simulasi ujian. Paling itu aja Bu, sekedar sharing-sharing. Nanti minta juga pendapat dari Bu ini terkait dengan apakah ketat pengimbasan di level 2 ini. Baik, terima kasih Bapak Fitro atas sumbangsi sarannya dan juga pengalamannya terkait waktu di GMT level 1, dan juga nanti kita bahas kira-kira bagaimana mekanisme untuk pengimbasannya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan dari pertanyaan dari Bapak Ibu semua, saya ingin sapa dulu nih, ada Ibu Evi. Halo Ibu Evi, selamat malam. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, maaf baru gabung, Bu. Gak apa-apa Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Makasih ya Bu sudah bisa hadir pada malam hari ini. Ini nanti ada rekamannya, jadi kalau misalnya ada tertinggal bisa diulang lagi. Oke, Bapak dan Ibu semua, kita akan coba bahas satu persatu dari masing-masing pertanyaan. Nah, di sini saya akan coba share screen. Jadi sembari saya share screen, sembari kita akan kaitkan dengan pertanyaan Bapak dan Ibu semua. Jadi di sini saya izin share screen dulu. Kira-kira sudah tampil Bapak Ibu? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, di sini adalah tanggal-tanggal maupun link-link beserta kode terkait ujian. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bapak Eman terkait voucher ujian. Jadi, mekanisme untuk mendapatkan voucher ujian adalah yang pertama, Bapak dan Ibu harus sudah dulu menyelesaikan trial 1 sampai 3. Yang kedua, sudah melakukan pengimbasan. Dan yang ketiga, melakukan simulasi ujian, setelah itu baru mengajukan voucher ujian. Nah, Bapak Eman, untuk mendapatkan voucher ujian, Bapak Eman harus mengisi terlebih dahulu link berikut ini, yang bit.ly seleksi GMT level 1 yang B7 ini. Kalau Bapak Eman nggak mengisi form ini, maka voucher itu tidak bisa dikirimkan ke email. Jadi kalau misalnya Bapak Eman menunggu-nunggu, kenapa voucher tidak dikirimkan? Karena Bapak Eman kemungkinan kalau misalnya belum mengisi, itu seharusnya mengisi dulu. Kalau belum ngisi, nggak dapat Pak vouchernya, seperti itu. Nah, kode simulasi ujiannya seperti yang sudah saya share di grup, yaitu 16/2022, khusus level 1 batch ke-7. Kemudian, nah deadline-nya itu paling lambat 15 Oktober. Artinya apa? Sebaiknya Bapak Eman itu bisa mengambil atau mengisi form ujian ini sebelum tanggal 15 Oktober. Seperti itu. Untuk pendistribusian voucher ujian itu dilakukan setiap hari Jumat. Nah, kalau bisa Bapak Eman sudah bisa mengisi form ujian ini untuk dapat voucher ujiannya sebelum tanggal 8 Oktober. Seperti itu. Jadi Bapak Eman bisa mempersiapkan diri, jangan sampai mepet-mepet sampai ke tanggal 15 Oktober. Ini untuk yang level 1 batch ke-7. Setelah ujian, setelah mendapatkan nilai, silakan Bapak Eman dan juga Bapak Cecen ya, itu melakukan pelaporan ujiannya di bit.ly sertifikat GMT level 1 batch ke-7 untuk diterbitkan sertifikatnya. Kalau misalnya tidak mengisi di sini, maka kemungkinan untuk mendapatkan sertifikat itu sangat mustahil, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ini untuk yang level 1 batch ke-7, paling lambat 15 Oktober. Nah, selanjutnya untuk
Google Master Trainer level 2 ini paling lambat 8 Oktober 2022. Artinya apa? Diharapkan Bapak dan Ibu itu sudah mengajukan ujian sebelum 8 Oktober ini. Nah, form seleksinya yaitu di bit.ly seleksi GCE GMT level 2 batch ketiga. Nanti ini saya share sehingga Bapak Ibu bisa langsung mengklik linknya. Di Google di Google Classroom juga sudah di-share oleh Coach Stephen ya. Untuk kode simulasi ujian yaitu 232022. Dan form pelaporan ujiannya sama bit.ly sertifikat GMT level 2 batch ketiga. Mekanismenya untuk ujian itu sama saja seperti mekanisme Bapak Ibu waktu ujian di level 1. Itu sama. Hanya saja untuk deadline-nya yang berbeda. Kalau misalnya yang level 1 batch ke-7 sampai tanggal 15 Oktober paling lambat, sedangkan untuk GMT level 2 itu paling lambat 8 Oktober. Nah, mengapa ini sampai 8 Oktober? Dikarenakan ini untuk mengejar ke level ketiga. Nah, jadi Bapak Ibu, pendaftaran Google Master Trainer level ketiga itu terakhir paling lambat tanggal 8 Oktober. Jadi diharapkan Bapak dan Ibu itu mengajukan voucher ujiannya sebelum tanggal 8 Oktober. Seperti itu. Karena tanggal 15 Oktober itu GMT level ketiga sudah dimulai. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait ujian, berikut ini ada linknya yang bit.ly tanya GCE 1. Nah, di sini adalah beberapa contoh pertanyaan terkait saat kita mengerjakan ujian, kendala-kendalanya. Voucher invalid, lupa password, tidak bisa login, kemudian juga sudah daftar, kemudian belum dapat link ujian, ini sering sekali. Kemudian juga tidak bisa masuk. Nah, saya tidak lulus ujian. Nah, sekarang kita coba bahas terkait Pak Cecen. Nah, yang sudah melakukan ujian tetapi belum berhasil ya Pak ya. Tidak apa-apa ya Pak. Nah, kalau misalnya kemarin yang GMT level 1 batch ke-6, kalau misalnya tidak berhasil untuk mengikuti ujian, sampai beberapa pekan itu dapat beasiswa, diberikan beasiswa, tetapi karena membludak itu jadi ditutup waktu itu. Nah, kalau sekarang itu tidak ada lagi beasiswa yang kedua. Jadi kalau misalnya Bapak Cecen ingin mengulang kembali ujiannya, Bapak Cecen bisa mengajukan pembelian voucher, yaitu dibeli voucher GCE level 1. Kalau tidak salah itu $10 ya Bapak Ibu ya, karena saya kemarin itu sekitar 150-an ya untuk pembelian dari voucher GCE level 1. Nah, kalau misalnya Bapak Cecen tidak ingin membeli, nanti Bapak Cecen bisa mengikuti kegiatan GMT level 1 ini di lain kesempatan. Mudah-mudahan nanti ada lagi dibuka lagi ya Pak ya. Tapi kalau saran saya sih, kalau misalnya Bapak Cecen ingin mengulang lagi ujiannya karena sudah tanggung ya Pak ya, tinggal sedikit lagi, itu bisa beli aja di sini. Kira-kira $10 harganya Bapak Cecen. Nah, tadi sudah juga dibahas oleh Bapak ini ya, tadi Bapak Fitrio ya, Bapak Oyan, bahwa ada beberapa tips trik supaya kita bisa lulus. Salah satunya yaitu ya buka modul. Itu diperbolehkan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita agak kesulitan mengerjakan sendiri, kita diperbolehkan untuk membuka modul. Itu sudah disampaikan juga oleh Coach Stephen. Jadi bukan kita sendiri, bukan kalau kata orang Palembang tuh nyubu-nyubu dewek. Nah, bukan seperti itu. Memang disarankan sama Coach Stephen kalau misalnya ada kesulitan, kita bisa membuka modul yang sebelumnya, seperti itu. Dan juga dipastikan saat kita mengerjakan ujian, benar-benar kondisi internetnya stabil, dan juga kondisi fisiknya lagi fit, dan juga sehari sebelum itu kalau bisa dibaca-baca terlebih dahulu, kalau misalnya kita mau mengerjakan ujian. Ini terkait ujiannya. Nah, selanjutnya adalah pengimbasan. Dikarenakan waktu yang sangat mepet, khususnya untuk yang level 2, maka kegiatan pengimbasan ini dapat dilakukan dengan siswa kita sendiri. Nah, berkenaan singkatnya waktu, ini ada keterangannya. Kegiatan pengimbasan dapat dilakukan dengan melakukan aktivasi akun belajar siswa dan mengajarkan siswa menggunakan akun belajar ID untuk pembelajaran. Oke, Bapak dan Ibu, kan
batas waktunya sampai 8 Oktober ini. Jadi kalau melakukan pengimbasan secara umum kayaknya agak mepet waktunya. Jadi kita bisa melakukan pengimbasan ke siswa kita sendiri. Pertama, tadi kita coba masukkan pertanyaan dari Ibu Yuliani terkait apakah siswa-siswa yang sudah menggunakan Google Form itu juga bisa kita lakukan sosialisasi sekaligus gitu. Itu bisa sekali ya Ibu Yuli. Jadi untuk kegiatan pengimbasan dengan siswa itu fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin menjelaskan secara singkat tentang akun belajar, kemudian juga diintegrasikan dengan beberapa aplikasi di GWE, itu juga boleh. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu langsung ingin menerapkan aplikasinya, menjelaskan tentang aplikasinya, itu juga boleh. Jadi itu disesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak dan Ibu, karena hal tersebut kan Bapak Ibu guru lebih mengetahui bagaimana kondisinya di kelas seperti itu. Dan ini juga kemarin pertanyaan dari Bapak Irsadi ya terkait siswa yang tidak memiliki akun belajar. Jadi begini Bapak dan Ibu, dikarenakan per Juli 2022 dari Pusdatin dan Kemendikbudristek itu melakukan sistem sinkronasi data, maka semua siswa yang belum ada akun pembelajarannya itu bisa dapat setelah operator melakukan sinkronasi data di Dapodik, seperti itu. Itu penjelasan dari pihak Pusdatin. Tapi kenyataan di lapangan ternyata setelah diadakan sinkronasi data masih banyak juga akun siswa yang belum dapat seperti itu. Sementara ini mau melakukan pengimbasan. Nah, bagaimana? Apakah kita tetap bisa melakukan pengimbasan? Apakah pengimbasan itu terhitung walaupun kurang dari 50 atau kurang dari 100? Tadi juga dari Bapak Oyan menjelaskan tadi ya kalau misalnya di level 1 di bawah 50 masih dihitung oleh pihak Repo. Apakah di level 2 ini mekanismenya sama? Jadi kalau misalnya di level 2 maupun level 1 untuk mekanismenya itu saya rasa sama saja ya Bapak dan Ibu. Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas-tugas dan kita juga sudah berusaha untuk melakukan pengimbasan. Karena di sini ada beberapa kendala sehingga kita tidak bisa mencapai jumlah yang ditargetkan oleh pihak Repo. Jadi tidak masalah ya Bapak Ibu kalau misalnya di kelas tuh ada 32 siswa atau misalnya baru 5 siswa itu tidak masalah yang punya akunnya. Yang terbaca di akun juga di bawah 50 atau di bawah 100 itu tidak masalah. Yang penting Bapak Ibu sudah menjalankan kewajibannya atau tugasnya itu sudah diselesaikan. Seperti itu. Nah, balik lagi terkait dengan akun siswa tadi. Sudah dilakukan sinkronasi data di Dapodik, tetapi ternyata tidak ada, belum muncul. Lalu bagaimana? Cara yang kedua adalah dengan melakukan pengajuan ke belajar.id. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya sekolah Bapak Ibu banyak sekali akun siswa yang belum keluar, Bapak Ibu itu bisa mengajukan akun belajar.id siswanya. Ada 2 cara. Yang pertama ini saya tunjukkan. Kita menuju ke laman ini, belajar.id ini. Cara pertama, kita bisa mencari terlebih dahulu di sini akun peserta didik kita. Seperti biasa, seperti kita mencari akun belajar.id kita masukkan NPSN, kemudian namanya, nanti ada nama orang tuanya, seperti biasa. Itu cara pertama. Nah, cara kedua adalah kita bisa mengajukan akun belajar.id melalui tombol butuh bantuan, Bapak Ibu. Di sini tidak ada tombol butuh bantuan, karena tombol butuh bantuan itu bisa tampil dari hari Senin sampai Jumat, pukul 9 sampai dengan pukul 5. Kalau sekarang tidak bisa tampil. Nah, di tombol butuh bantuan itu bisa dua cara juga pengajuannya. Yang pertama secara mandiri, yang kedua secara berkelompok, artinya secara massal. Untuk secara mandiri, itu bisa diajukan oleh peserta didik atau guru yang bersangkutan secara sendiri-sendiri. Cara yang kedua yaitu secara massal. Yang bisa mengajukan akun belajar.id secara massal adalah akun yang mengandung kata admin. Artinya adalah operator dan juga kepala sekolah saja. Seperti itu. Formatnya, nanti saya tunjukkan formatnya. Sebentar.
Oke, nanti saya tunjukkan format tabelnya ya Bapak Ibu, nanti saya share saja di grup. Jadi, pada saat mengajukan akun belajar.id siswa, nanti ada tabel. Tabel itu diisi NPSN-nya, isinya ya Bapak Ibu ya, ada NPSN-nya, kemudian nama siswanya, kemudian juga ada kepala sekolah, serta dia mengajar di sekolah mana, seperti itu. Jadi, setelah dibuat dalam satu tabel, lalu kita ajukan akun tersebut. Dan ditandatangan kepala sekolah beserta harus ada capnya, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Irsadi nih ingin misalnya siswanya itu ada akun, ada 2 cara tadi ya. 3 cara. Cara pertama, cari dulu ya Bapak Irsadi melalui dari ini ya. Seperti biasa kita cari dulu kira-kira ada atau tidak. Terus yang kedua, kita bisa mengajukan akun tersebut secara mandiri melalui tombol butuh bantuan. Dan yang ketiga, kita bisa mengajukan akun secara massal yang hanya bisa dilakukan oleh operator dan juga kepala sekolah, seperti itu. Nah, kalau sekarang kan ini waktunya udah mepet. Waktunya udah mepet nih sampai dengan tanggal 8 Oktober. Jadi, seperti yang Bapak Irsadi sampaikan tadi, benar sekali. Jadi Bapak Ibu itu bisa menggunakan akun belajar dari siswa yang sudah ada di sekolah tersebut. Misalnya, ini sebagai contoh saja yang saya lakukan waktu zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa saya itu belum ada akun belajar.id. Sementara saya juga ingin mensosialisasikan akun belajar dan juga ingin memanfaatkan aplikasi di GWE dengan menggunakan akun belajar. Lalu saya mencoba menggunakan akun belajar.id siswa saya di kelas lain, maksudnya bukan siswa yang saya ajar, yang tidak digunakan dengan catatan atas izin dari wali kelasnya terlebih dahulu. Kita aktifkan seperti biasa, kemudian akun dari siswa dari kelas lain tersebut kita berikan dengan siswa kita. Untuk sementara saja itu nggak masalah. Nah, siswa kita berarti dia menggunakan akun belajar dari temannya di kelas sebelah. Nah, itu saya lakukan waktu awal-awal, karena mereka tidak ada. Dan kalau seandainya siswa yang sebenarnya yang pemilik akun tersebut ingin memanfaatkan akun belajarnya, ya nanti kita kasih tahu dan kita kasih passwordnya. Dan untuk siswa kita sendiri nanti kita logoutkan di HP-nya. Seperti itu. Jadi tidak masalah untuk sementara, gunakanlah akun belajar.id siswa yang tersedia, yang sudah di-download oleh operator. Seperti itu. Karena ini waktunya sudah mepet sampai dengan 8 Oktober. Nah, Bapak dan Ibu, saya juga ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting sekali, yang banyak sekali ditanyakan oleh orang terkait asinkronasi data. Mungkin dari teman-teman Bapak dan Ibu semua ada yang mengalami tiba-tiba akun belajar.id-nya terhapus, atau misalnya nonaktif, dan sebagainya. Ini nanti saya share ya Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk juga sharing ke teman-temannya yang lain terkait dampak dari pemutakhiran data ini, seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mendapatkan istilahnya pemberitahuan bahwa akun Anda tidak ditemukan, akun Anda sudah dihapus, maka hal yang dilakukan adalah yang pertama, kita menunggu terlebih dahulu. Ada prosesnya ya Bapak Ibu, setelah terjadi sinkronasi data, akun yang sudah terhapus itu akan muncul kembali. Nah, di sini adalah diagram alir proses pemutakhiran data. Oke, kenapa sih akun-akun dari guru-guru itu bisa terhapus, bisa ternonaktif? Nah, dikarenakan ada sinkronasi data tersebut, ada pemutakhiran data tersebut, maka itu berdampak pada beberapa akun yang bisa terhapus dan juga bisa ternonaktif. Tapi itu tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita pun bisa melaporkan akun kita melalui tombol butuh bantuan. Misal, ada rekan kita yang akunnya itu terhapus atau misalnya ternonaktif. Nah, rekan kita tersebut bisa melaporkannya ke tombol butuh bantuan. Di sini ada cara-caranya ya Bapak Ibu, bagaimana untuk melaporkan akun yang terhapus tersebut. Nah, kalau yang ini adalah pembuatan akun yang ditanyakan oleh Bapak Irsadi kemarin. Di sini semuanya ada, nanti saya share sama Bapak dan Ibu. Oke, mana ya? Oke, intinya ya Bapak Ibu, semuanya itu ada di butuh bantuan. Nah, kalau yang akun terhapus tadi, syaratnya adalah Bapak dan Ibu guru tersebut harus memfoto terlebih dahulu data dapodiknya. Jadi, pastikan bahwa guru tersebut memang masih aktif mengajar di sekolah tersebut dengan cara memberikan bukti berupa foto di dapodik. Lalu kita tampilkan, kita upload di butuh bantuan.
seperti itu. Nanti insya Allah itu akan segera pulih kembali untuk pemutahiran data ini. Nah, di sini juga ada beberapa cara terkait siswa yang tidak memiliki akun belajar. Bagaimana cara pengajuannya? Di sini juga ada. Ini adalah pembuatan akun peserta didik. Nah, ini alurnya. Oke. Nah, perbarui data, kemudian juga jadi siswa tersebut supaya dapat akun harus dilakukan sinkronasi. Nah, karena setelah sinkronasi, maka dari Pusdatin akan mendistribusikan akun tersebut secara otomatis. Berarti dia ini sudah otomatis seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya tidak ada, yaitu tadi kita bisa mengajukan di tombol butuh bantuan. Oke. Jadi Bapak dan Ibu terkait pengimbasan dan juga ujian bisa dilakukan dengan siswa kita, dan ujiannya untuk level 1 batch ke-7 paling lambat 15 Oktober. Kalau bisa jauh sebelum 15 Oktober, dan juga kalau level 2 itu paling lambat 8 Oktober. Setelah ini, kalau misalnya Bapak Ibu sudah menyelesaikan tryout 1, 2, dan 3, dan juga melakukan pengimbasan ke siswa, walaupun belum mengirimkan foto di Google Photos-nya ya Bapak Ibu, nggak masalah, itu silakanlah Bapak Ibu kerjakanlah simulasi ujiannya, lalu ajukan vouchernya. Nah, kalau bisa sih sebelum 8 Oktober. Nah, untuk pendistribusian ini, nah di sini ada pendistribusian itu 1 kali seminggu setiap Jumat sebelum 15 Oktober. Nah, ini tahap 6-nya yaitu 7 Oktober dan tahap 7-nya adalah 14 Oktober. Registrasi ujian, di sini ada panduannya. Kemudian di sini bukannya, kisi-kisi ujian juga di sini ada, simulasi dan juga pembahasan simulasi. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat voucher karena belum mengisi form seleksi ujian dari mentor, Anda masih dapat mengisi form request ujian dari mentor sebelum 15 Oktober. Voucher ini, ujian gratis ini hanya diberikan 1 kali untuk tiap peserta. Bila mana gagal dan jika ingin uji ulang, Anda dapat membeli voucher di sini. Persiapan akhir sebelum ujian. Jika Anda tidak menerima email setelah menukarkan voucher ujian, Anda harus mencari email di Google dari semua kategori inbox, spam, promosi, update, dan lainnya. Atau Anda salah ketik email saat pendaftaran ujian. Nah, kalau misalnya salah ketik, ya udah kita beli voucher lagi gitu Bapak Ibu ya. Jadi pastikan dulu sebelum melakukan ujian, Bapak dan Ibu membaca benar bagaimana caranya registrasi, jangan sampai salah memasukkan alamat emailnya dan sebagainya. Pastikan terlebih dahulu. Dan persiapkan diri Bapak dan Ibu semua, baik itu mengerjakan simulasi, membuka modulnya kembali, ataupun juga nanti membuka di baca-bacalah, istilahnya kepean lah kalau kata kita ya Pak ya. Jadi nggak masalah ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada soal di sini kita cari di Google, itu boleh, di tab baru itu boleh sebenarnya. Jadi sedapatnya kita, semampunya kita, cara kita bagaimana untuk menyelesaikan ujian tersebut, itu tidak masalah. Oke Bapak dan Ibu, itu saja terkait ujian dan juga pengimbasan. Tetap semangat Bapak dan Ibu, waktu masih tinggal beberapa hari lagi, masih ada waktu, jadi silakan untuk ajukan vouchernya. Nah, ini saya stop sharing dulu. Ini nanti saya share ya Bapak Ibu di grup, jadi bisa dibaca kembali. Oke. Nah, jadi Bapak dan Ibu, selain untuk ujian, kemudian juga pengimbasan, ada satu lagi yang ingin saya bahas di sini terkait pengimbasan secara global ya. Artinya saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berkolaborasi untuk melakukan pengimbasan kolaborasi akbar seperti yang waktu itu. Nah, pada kesempatan kali ini, bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi untuk melakukan pengimbasan dalam kolaborasi akbar, nanti saya akan share berupa spreadsheet. Silakan untuk diisi materi-materi yang ingin disampaikan. Kalaupun memang tidak sesuai, misalnya ingin mengejar ujian kan, mau pengimbasan waktunya udah mepet.
Jadi kalaupun memang seperti itu, sepertinya kalau untuk mengejar ujian tersebut, salah satu syarat ujian tersebut sebaiknya ke siswa dulu. Tapi kolaborasi akbar ini adalah tujuannya untuk berbagi dengan Bapak dan Ibu guru, tidak hanya cakupannya di sekolah kita ataupun di lingkungan kita saja, tapi harapannya kita bisa memberikan kebermanfaatan untuk se-Indonesia seperti itu. Jadi maksudnya benar-benar saling berkolaborasi untuk memberikan manfaat dan bekerja sama untuk guru-guru yang lainnya juga. Seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah nanti saya share kapan waktunya, kalau memungkinkan itu bulan Oktober, kalau tidak memungkinkan itu mundur di bulan November. Materinya itu terkait integrasi akun belajar.id dengan Google Workspace for Education dan juga pemanfaatan dari PMM. Ini ada pertanyaan-pertanyaan ya, nanti kita boleh sharing-sharing ya. Ini udah banyak nih di chatting, saya nggak baca nih soalnya ini ya. Nah bener nih kata Ibu Epri, saya ngepek waktu ujian level 1, buka simulasi. Nah, jadi bener banget ya, nggak ngerti yuk, ayo ngomong apa aku. Silakan Bapak dan Ibu ya, ingin sharing-sharing di sini boleh buka open mic-nya boleh. Mungkin kemarin itu terlalu jujur, jadi Pak. Mestinya. Iya ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Mungkin, tapi memang kemarin ya udah pernah terpikir nak buka buku karena memang ujian kan, jadi. Iya benar. Dilakukan, belum saatnya lulus kan. Iya. Mungkin ada hal lain yang memang belum itu saatnya saya. Iya Pak ya, luar biasa ya Bapak Cecen. Selalu semangat ya Pak ya, insya Allah nanti ada kesempatan lagi untuk ikut ujian. Tapi saya berharap sih Bapak bisa beli voucher aja Pak, tanggung masalahnya. Masalahnya kalau mau ngulang lagi dari awal tuh lumayan gitu. Seperti itu, tapi ya nggak apa-apa, keputusan tetap ada di tangan Pak Cecen, mana yang terbaik ya Pak Cecen ya. Mudah-mudahan nanti. Minta sama kepala sekolah yang baru dulu. Nah, boleh banget. Semangat. Bener banget itu, Pak. Bener. Cobalah, Bapak. Nanti timbal baliknya Bapak adakan pengimbasan di sana kan untuk guru-guru. Jadi win-win gitu. Iya. Lama udah pindah, udah pengimbasan. Jadi yang baru ini dulu nanti kan. Masya Allah. Aku punya kepeannya jawaban. Pokoknya kalau nyontek jawaban itu langsung lulus itu dijamin. Masya Allah. Aduh, kayaknya ini kalau yang di record ini harus di-cut ini Bu. Ketahuan sama Pak Simpen lagi ada kepean. Nah bahaya Bahaya ini. Ayo di-cut dulu. Kepeannya itulah juga simulasi itu. Iya Bu, bener nian. Oke Bapak dan Ibu. Kalau kemarin memang tidak terpikir buka-buka, jujurnya memang sih. Masya Allah Bapak Cecen, luar biasa ya Pak ya. Tidak terpikir buka-buka ya, fokus ujian sudah ujian. Soalnya berpikir ini sih webcam nyala kan. Ya webcam kan sambil nyala kan, ya sudah ujian. Benar banget Pak. Tapi waktu di awal-awal juga kayak gitu sih Pak kami, tapi yang enaknya nganggu Bu Rindi tidak enak kemarin nak nanya Pak Eman nelpon tidak ini kan. Masya Allah ya Allah. Bu Rindi kan lagi persiapan nikah. Aduh. Jadi tidak bisa diganggu. Waduh, jadi saya merasa bersalah ini. Maaf ya Pak Cecen ya. Tapi nggak apa-apa loh Pak, langsung telepon aja kalau sudah misalnya ada apa-apa. Bu. Masa? Iya ya Pak ya. Aduh, mohon maaf Pak ya. Waduh, luar biasa yang ini. penting jangan malam berarti teleponnya, sama siang enggak apa. Siang lah Pak kemarin Pak. Jadi ceritanya kemarin sih kayak mungkin lagi proses lah mungkin kan. Proses nikah maksudnya Pak. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya kalau seandainya kalau Bapak Ibu menghubungi saya agak slow respon kemarin memang agak hectic, jadi HP ini aja udah nggak tahu bentuknya kemana ini kemarin. Jadi ya itu. Tapi ya nggak apa-apa ya Pak Cecen ya, semangat ya. Bolehlah nanti diajukan sama kepala sekolahnya, saya rasa bisa itu Pak. Karena ya bilang aja Pak, karena kan SD cuman Pak Cecen ya. Ada orang berapa kan Pak, nggak terlalu banyak. Ya. Dikit. Bener, perwakilan sekolah itu the best. Iya makanya. Oke. Ibu Yuliani silakan. Hanya mau berbagi aja Bu Rindi. Silakan Ibu. Iya. Untuk Pak Eman, ulangi saja soal-soal simulasi itu. Jadi pada saat pengerjaan simulasi saya kemarin ngambilnya yang satu langsung dapat nilainya sudah mencapai. Jadi yang sisanya 2 sampai 5 saya kerjakan berulang-ulang.
Jadi berulang-ulang saya ulangi soal simulasi itu, alhamdulillah untuk ujian semuanya hanya ditukar-tukar posisinya saja Pak Eman. Soalnya itu. Pak Cecen juga tetap semangat Pak Cecen, ambil saja voucher ininya. Ya, Bu. Saya ngubungin kepala sekolah yang baru dulu ya, Bu. Iya, benar Bapak. Semangat. Ya mungkin itu aja Bu Rindi. Terima kasih Bu Yuliani atas sharingnya terkait tips trik bagaimana cara mengerjakan soal ujian GCE level 1 kemarin. Dan untuk GCE level 2 ini soalnya lumayan juga sama aja seperti GCE level 1 dan mekanismenya juga sama aja, dan saya rasa Bapak dan Ibu di sini juga pasti bisa insya Allah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam mengerjakan ujiannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, kira-kira ada lagi yang ingin di-sharing-sharingkan di sini? Tanya Bu Rindi, boleh untuk Ibu. Level 2 ini ada soal prakteknya enggak membuat? Sepertinya sudah tidak ada lagi ya Bapak Ibu ya untuk praktek, karena tidak ada juga pemberitahuan di kami kalau misalnya untuk ujiannya itu praktek. Biasanya kalau misalnya ada praktek itu ada juga untuk simulasinya, Ibu. Jadi kalau ini simulasinya berupa teori kan, jadi saya rasa itu sama aja seperti yang kemarin. Kemarin kalau kami yang level 2 kalau nggak salah tuh, angkatan saya ada nggak ya waktu itu? Kalau nggak salah di angkatannya Bu Widuri itu sudah nggak ada lagi praktek. Waktu itu kalau saya masih ada prakteknya waktu itu. Iya, jadi mudah-mudahan hampir sama kayak kemarin ya Bu ya. Oke. Insya Allah Bu Rindi bisa mengerjakannya. Amin, saya rasa bisa. Amin. Bismillah ya Allah. Mudah-mudahan diberi kemudahan dan juga kelancaran. Amin. Bagaimana? Amin. Bapak dan Ibu semua, bagaimana? Kira-kira ada lagi yang ingin kita sharing-sharingkan di sini? Kayak Bu Rindi mau cepet-cepet dan kayaknya. Baru ya. Enggak juga Pak. Ya, karena kan Bapak Ibu di sini mungkin capek, mau persiapan juga untuk besok. Gitu. Tapi kedengeran tadi Bu, ada yang manggil kayaknya Bu Rindi. Ya itu ada. Bapak Cecen bisa aja. Bisa lah Bu, sudah 2 soalnya Bu. Oh sudah 2 ya Pak ya. Oke, Masya Allah. Mohon doanya saja ya Bapak Ibu ya. Oke, yang terkait pengimbasan itu ya Bapak Ibu, jadi saya mohon kesediaannya untuk Bapak Ibu yang bersedia untuk ikut kolaborasi nanti, itu bisa mengirimkan fotonya, nanti saya share spreadsheet, dan diharapkan nanti di spreadsheet itu diisi kira-kira materi yang seperti apa yang ingin Bapak Ibu sharingkan ke Bapak dan Ibu guru lainnya, seperti itu. Dan untuk temanya sendiri itu tadi, yaitu pemanfaatan akun belajar dengan Google Workspace, dan juga PMM, platform Merdeka Mengajar. Mungkin nanti bisa diintegrasikan bagaimana cara membuat bukti karya di PMM dengan GWE seperti itu. Pokoknya kita ambil materi yang benar-benar hot. Jadi kita bisa sharing. Atau misalnya Bapak Ibu di sini bisa membuat modul ajar di PMM, modul ajar IKM ya, kurikulum Merdeka itu bisa sekali untuk untuk menggait dari peserta yang lain seperti itu. Insya Allah juga untuk kegiatan pengimbasan itu kita akan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Palembang dan juga dari PGRI Provinsi Sumatera Selatan beserta PSLCC, yaitu PGRI Smart Learning and Character Center. Tetapi dipastikan dulu berapa orang peserta yang ingin ikut, karena kita juga berkolaborasi dengan menti dari mentor juga dari Prabu Muli, kemudian Banyuasin, Kota Palembang, kemudian OI, dan beberapa kota lainnya seperti itu. Jadi nanti diharapkan partisipasinya. Silakan Bapak Irsadi. Pak Oyan itu mau berkolaborasi Pak apa? Mau berkolaborasi Pak Oyan itu. Jangan di kandang Sumsel terus. Iya. Iya Pak, pasti. Aduh, jadi batuk saya. Iyalah Pak, kami di kandang banyak tamu di sekolah. Asik. Sudah apa ini simulasi ujian? Belum. Pasti Pak Oyan. Kacau. Iya Pak Oyan juga nanti ikut partisipasi kolaborasi ya Pak ya. Jadi
nanti kan banyak juga nih operator-operator sekolah yang ikut, dan itu sangat butuh sekali sosialisasi terkait akun belajar. Sampai sekarang aja masih banyak kendala-kendala terkait pemanfaatan dari akun belajar itu, dan juga masalah-masalah di akun belajar lainnya seperti itu. Jadi saya harapkan, ya Pak Irsadi silakan. Kalau best practice Google Site gimana, Bu? Google Site. Sebenarnya banyak ya Pak yang bisa kita buat dari Google Site, mungkin bisa membuat portofolio di Google Site, atau juga bisa Iya, karena kemarin saya gunakan Google Site itu, Bu, di level 1 untuk modul P5, Bu. Alhamdulillah ini sudah masuk tema kedua untuk P5-nya kan. Kami alhamdulillah di sekolah itu boleh bawa handphone, jadi siswa itu kalau untuk project hari Rabu itu selalu melihat Google Site yang saya input. Jadi dampaknya luar biasa sih, Bu. Wow, luar biasa itu, Pak. Iya. Jadi semua foto, semua kegiatan itu sampai kemarin itu apa ya, modulnya temanya itu suara demokrasi, sampai pemilihan ketua OSIS itu pakai Google Chromebook. Pakai Chromebook. Wah, luar biasa itu, Pak. Itu udah cetar banget itu. Kalau misalnya di-sharing sama orang banyak itu, wow, itu pasti bakalan banyak banget yang pengen belajar, Pak. Alhamdulillah sudah di-monep kemarin, Bu. Jadi oleh pengawas apresiasinya tinggi sih. Makanya saya nanti ikut sih untuk best practice-nya. Jadi menceritakan tentang dampak Google Site akun belajar ID di P5. Wah, Masya Allah, itu luar biasa sekali, Pak. Bolehlah, Pak, nanti di sharing-sharing terkait best practice-nya itu, karena bisa memotivasi. Saya aja kalau dengernya itu udah cetar banget. Pengen belajar juga, itu gimana kalau misalnya siswa-siswa juga bisa berkolaborasi di sana. Boleh ya, Pak, nanti kita kolaborasi, nanti diisi ya untuk spreadsheet-nya, dan juga Bapak Oyen, semangat juga. Tadi diajak Bapak Irsadi untuk kolaborasi, dan Pak Cecen, Pak Eman. Keluar kandang dikit. Iya, benar. Kita harus keluar kandang. Aduh, terbang bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita harus keluar kandang dari bumi ini, kita terbang ke langit supaya orang bisa melihat kita semua. Oke, Bapak dan Ibu, level 1 udah keluar kandang. Oh. Iya, dalam kandang tuh lah Pak Oyen tuh. Mungkin mau ini dulu ya Pak ya, mungkin dari saya ERAPOD aja Bu, kalau ada sekolah yang belum ngerti ERAPOD untuk kurikulum merdeka, saya siap. Wah, itu keren banget Pak, nanti bisa dijadiin topik untuk ini, untuk kolaborasi nanti ERAPOD ya Pak ya. Kan laju. Itu kan terintegrasi ke ini kan, ke akun belajar. Dan memang banyak pertanyaan juga tentang ERAPOD ini. Itu keren banget, Pak. Nah, itu bagus, Pak, dijadikan topik. Pak Oyen ya? Ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke, Masya Allah. Luar biasa, Bapak dan Ibu semua di sini. Kira-kira dari Bapak dan Ibu yang lain ada gambaran nanti gimana? Pak Cecen? Boleh bahas tentang ERAPOD, boleh, Bu? Boleh ikut belajar itu. Saya pun juga pengen belajar tentang ERAPOD ini karena kemarin juga sudah ditanya-tanya sama kepala sekolah. Jadi Pak Oyen salurkan ilmunya. Nanti kita belajar bersama-sama. Oke, Bapak dan Ibu, gimana? Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 9:13. Kalau seandainya kita mau diskusi lebih lanjut terkait materi untuk pengimbasan, nanti kita akan lanjutkan di grup saja ya Bapak Ibu ya. Dan untuk jadwalnya juga kalau tidak memungkinkan misalnya lewat grup, nanti kita adakan Jimit kembali terkait untuk program tersebut. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan ini bisa berjalan dan juga bisa membawa kebermanfaatan untuk teman-teman guru lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu semua, itu saja yang dapat kita
diskusikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan ini bisa membawa pencerahan juga untuk kita semua dan juga bisa saling memotivasi untuk menyelesaikan program ini. Dan saya yakin serta percaya bahwa Bapak dan Ibu semua di sini adalah orang-orang hebat, panutan saya juga dan mentor saya juga, semuanya Bapak Ibu di sini. Makanya saya yakin sekali Bapak Ibu di sini pasti bisa menyelesaikan program yang diamanatkan ke Bapak dan Ibu semuanya. Apapun hasilnya itu urusan belakangan, yang penting kita mencoba dulu. Pokoknya coba terus, pantang menyerah, selalu memberikan kebermanfaatan untuk sesama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak dan Ibu semua, untuk materi nanti akan saya share di grup. Silakan untuk dibaca-baca kembali. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat beristirahat. Malam, Bu. Oke. Nggak ikut guru penggerak Ibu Rindi? Saya belum cukup 5 tahun, Pak. Masih 4 tahun ngajarnya, jadi syaratnya nggak cukup. Sama. Oh, pantes. Iya. Makanya, Pak Cece juga nggak ikut ya? Iya kan saya pernah cerita, saya kan bukan. Oh iya, benar. Mudah-mudahan nanti beberapa tahun ke depan ya Pak ya, kita Pak ya. Tahun depan udah bisa belum Pak? Belum Bu, kan saya baru awal kan, sebelumnya kan di pertambangan kan. Iya. Saya insya Allah tahun depan baru bisa ikut. Pas 5 tahun. Iya, karena ada nama Ibu Putri sama Ibu Widuria aja kemarin, angkatan 7. Iya, benar. Insya Allah dengan Putri ada 2 kan, mentor sama mentinya juga. Dari sekolah kami itu Pak, 2 Pak. Iya. Ibu Rani kemarin, Ibu Linda. Masya Allah, luar biasa sekali. Bapak Irsadi ini ya Pak ya, pengajar praktik ya Pak ya? Insya Allah Bu. Masya Allah, luar biasa. Tuh saya senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu hebat di sini, bisa belajar. Jadi termotivasi kembali setelah vakum beberapa bulan ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan selalu semangat terus dan diberikan kesehatan. Oke Bapak Ibu semua, ini saya close ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Ya oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Eman. Maaf, Pak Eman.